Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman. Tadi gimana materi satunya? Jelas banget ya, Masya Allah. Memang kadang kalau itu ya, kalau saya juga kadang dijelaskan terkait apa ya tema terkait menurut ilmu, ada terkait ilmu itu biasanya langsung terasa gitu, terasa langsung menusuk ke hati gitu ya. Ya itu mungkin banyak 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 koreksi ya untuk diri kita sendiri gitu ya, terkait menuntut ilmu dan sebagainya. Nah kemudian tadi udah paham nih ya terkait menuntut ilmu tuh ya, terkait adab-adabnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah kita sekarang mau masuk ke materi kedua nih, yaitu terkait cinta Al-Quran gitu ya. Insya Allah nanti materi dua ini akan disampaikan oleh uh, Pak Hafiz ya. Sepertinya Pak Hafiz sudah hadir di sini di tengah-tengah kita ya, Pak Hafiz Rafiuddin ya. Ya beliau dosen FIS ya. Barangkali juga teman-teman ketemu beliau di Rombel PAI juga barangkali ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah siang ya nih, langsung saja materi terkait cinta Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Hafiz Rafiuddin. Kepada Bapak Hafiz Rafiuddin, kami persilahkan. Barakallahu fikum. Terima kasih sekali Mas Akbar selaku moderator kajian Akbar mentoring pada pagi menjelang siang hari ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya kegiatan mentoring Akbar yang diselenggarakan oleh MAI Universitas Semarang. Ini adalah hal yang sangat berbahagia dan mulia. Mari kita luruskan kita bahwasanya aktivitas pada hari ini menjelang sehari benar-benar mengharapkan ridho dari Azza wa Jalla. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bahwasanya kita mampu untuk meneladani suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sungguh kesekian kalinya saya mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam karena mempertemukan saudara-saudaraku yang sungguh sangat mulia. Dan pada posisi ini saya terus mengulangi bahwasanya kondisi yang sungguh sangat beruntung itu adalah pada diri saya, bukan pada diri-diri saudara-saudaraku para mentor UMAI Universitas Negeri Semarang ini, disebabkan saudara-saudara adalah orang-orang yang benar-benar, dan saya menyaksikan sendiri, orang-orang yang benar-benar memiliki harapan dan memiliki rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tentu saja perlu dengan pengorbanan, perlu dengan kerja keras untuk kita membuktikan bahwasannya kita adalah makhluk manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, yang benar-benar hati, pikiran, dan fisik kita hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini Mas Akbar dan teman-teman saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
tema yang kedua ini adalah tema yang sungguh sangat amat besar sekali perkaranya, saudaraku yang berbahagia. Tadi saya sedikit mengikuti kajian dari Ustadz Jamat Jamil. Ya, beliau ini kalau tidak salah adalah pimpinan dari Pondok Darul Quran yang ada di Mangunsari. Betul ya, Mas Akbar? Izin koreksi Pak, itu Pondok Bina Ihsan Pak. Oh, Bina Ihsan. Oh, geng, Masya Allah ya. Beliau ini adalah ya Pondok Tahfidz, Masya Allah ya. Mohon maaf, beliau ini luar biasa ya. Saya pernah melihat pada anak didik beliau ya, rata-rata minimal hafal 5 juz ya, minimal 5 juz untuk hafalan Al-Qur'annya, luar biasa. Dan sebetulnya banyak di luar sana para ustadz ya, para alim ulama, para kiai, para habib dan lain sebagainya yang mampu untuk menyampaikan ilmu ya terkait dengan perkara-perkara yang sungguh sangat besar ini, dan salah satunya adalah tentang Al-Quran ya. Hadirin yang berbahagia, yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah banyak sekali ustadz, ulama, atau para habib yang menyampaikan kajian tentang apa itu Al-Quran. Saya untuk menyampaikan, saya biasa kalau melihat pada YouTube ini Mas Akbar, saya melihat pada kajian Ustadz Adi Hidayat untuk menyampaikan tentang apa itu makna Al-Quran. Ini referensi yang pertama. Yang kedua adalah saya sendiri kalau untuk berusaha menambah kekuatan di dalam keimanan untuk memahami Al-Quran, biasanya saya mendengarkan, kalau di YouTube ya, saya melihat Ustadz Nuzul Zikri, Muhammad Nuzul Zikri. Tapi kalau di kajian-kajian yang lainnya ya offline, pada saat kita belum corona itu banyak sekali ya yang bisa kita hadir di dalam majelis ilmu. Tentu saja saudaraku yang berbahagia, tadi saya sedikit ya mendengarkan kajian dari beliau Ustadz Jamat Jamil tentang menuntut ilmu. Betul sekali, dan ini bukan pernyataan beliau ya. Ini bukan pernyataan beliau bahwasanya saat kita menuntut ilmu adalah yang kita kedepankan adab. Baru kita berbicara tentang ilmu. Apabila adab kita sudah kedodoran, saudara yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, otomatis ilmu itu tidak akan masuk ke dalam diri kita bersama berkah. Ingat ya, ilmu itu tidak akan masuk dalam diri kita bersama berkah. Lalu adab itu adalah penyempurna ilmu itu masuk dalam diri kita bersama berkah. Ilmu bisa masuk dalam diri kita, itu pasti. Dengan langkah kita sering ikut kajian, workshop, seminar, pasti ilmu itu pasti masuk. Memperbanyak kita sering sharing, ikut dalam majelis ilmu, pasti ilmu masuk. Tetapi berkah akan bisa masuk bersama ilmu, yaitu apabila diiringi dengan sebuah adab. Dan adab itu harus diawali terlebih dahulu, baru kita menuntut ilmu. Nah, tadi sudah dikupas panjang oleh Ustadz Jamat Jamil, bahwasanya kedudukan adab itu di atas segalanya. Tidak hanya pada situasi kita menuntut ilmu, adab itu juga berlaku kepada kehidupan sehari-hari. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam kamar mandi pun, dalam kondisi ruangan yang tertutup, Allah masih mengatur berdasarkan tuntunan Rasulullah bahwasanya kalau ingin mengenal sosok
manusia laki-laki dan perempuan yang baik, maka kenalilah diri kita sendiri. Ya. Allah dan Rasulullah menyampaikan di dalam banyak hadis bahwasanya kalau kita ingin mengenal diri kita sendiri, lihatlah diri kita saat kita buang air kecil dan buang air besar. Apa? Saat buang air kecil, adab kita gunakan atau tidak? Adabnya kita jongkok, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, arah ke utara atau selatan, tidak membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Ini adab kita gunakan atau tidak? Kita sudah kencingnya berdiri, mengelilingi air kencingnya ke seluruh kamar mandi, ya ini ya. Tentu saja jangan kita simpulkan bahwasanya diri kita adalah orang baik. Maka ini tolak ukurnya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang merupakan indikator utama yang disampaikan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah, bahwasanya untuk mengukur diri kita baik atau tidak, mulailah diri kita melihat adab kita saat buang air kecil dan buang air besar. Adab saat buang air besar, saudaraku yang berbahagia, kita ingat di dalam WC itu adalah tempat sukanya setan. Di situ setan itu, kalau ibaratnya, kalau kita bisa dibukakan mata kita oleh Allah Azza wa Jalla melihat yang gaib, ya Mas Akbar ya, dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu di dalam kamar mandi itu berdesak-desakan, setan saling berdesak untuk berada di kamar mandi tersebut. Nah, ini kalau Allah mengizinkan kita mau dibukakan mata kita untuk melihat setan, dan itu hanyalah baginda Rasulullah SAW, ya. Maka saat di kamar mandi, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya kamar mandi itu tempat kesukaannya setan. Ya, salah satu indikator bahwasanya kita bisa melupakan, ingat Mas Akbar dan yang dimulakan oleh sejalan, saya menurunkan dari penjelasan Ustaz Ahmad Jamil. Kalau kita buang air besar, kok kita nyelepong, ngomong, misal nyanyi, terus kita ngigo, kita sambil ngeden, mohon maaf ini ya, kita ngeden sambil nyanyi, sambil ngoceh sendiri, ya ini ya. Maka mengapa kok kita saat buang air besar itu suka nyelomong, nyanyi, ya ini ya. Karena apa? Saat itu setan dalam diri kita, saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bertemu sahabatnya yang di dalam kamar mandi itu, berdesak-desakan seluruh setan. Akhirnya otomatis, karena ini adalah sesuatu kegembiraan setan yang ada dalam diri kita, maka berbicaralah mulut kita saat kita buang air besar. Ini ingat-ingat, saudaraku yang berbahagia, indikator adab ya untuk mengenal diri kita. Ya, saudaraku yang berbahagia, ini diatur secara rinci di dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai wahyu Allah. Hadirin yang berbahagia yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, itu bentuk nyata bahwasanya Al-Quran, Al-Hadis itu adalah alat untuk benar-benar kita, wadah yang benar untuk diri kita, supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Mas Akbar
tadi insya Allah saya sudah menyampaikan PPT kepada Mbak Siwi. Apakah bisa ditampilkan, Mas Akbar? Iya Pak, bisa Pak. Jawa sudah siap. Iya. Dari Iya. Mbak Siswi sudah siap. Insya Allah ini saya 15 menit karena waktu ya. Mungkin nanti insya Allah kita perdalam dengan tanya jawab. Insya Allah. Iya Pak. Sudah terlihat apa belum ya, Bapak dan juga teman-teman? Mohon maaf, belum tuh Mas Akbar. Belum ya? Berarti saya juga sendiri belum. Sebentar Pak. Alhamdulillah sudah Mas Akbar. Sudah terlihat. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf mengulang kembali tadi sedikit menambahkan ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Jamal Jamil pada kesempatan yang sungguh mulia ini ya, bahwasanya saudaraku yang berbahagia, ini adalah tema yang memiliki perkara yang besar khususnya bagi saya yang dimuliakan oleh Allah Jalla. Tapi insya Allah ini karena saya berhadapan dengan orang-orang yang sungguh dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insya Allah dengan meminta pertolongan kepada Allah, semoga materi ini minimal bisa membawa kepada diri kita kebaikan dan kebermanfaatan. Tentu saja yang kita lakukan hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia, yang pertama adalah memahami tentang makna penting Al-Quran. Al-Quran yang harus kita pahami bersama bahwasanya merupakan kalam Allah, merupakan wahyu Allah. Lalu wahyu Allah ini diperuntukkan kepada jiwa manusia. Sehingga makna penting dari keberadaan Al-Quran sebagai wahyu Allah itu yang pertama kali adalah untuk jiwa manusia. Apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya yang dibutuhkan oleh jiwa kita terhadap Al-Quran ini adalah alat untuk melembutkan hati. Alat untuk melembutkan hati. Hadirin yang berbahagia. Lalu hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya akan memulai penjelasan ini dengan surat
Hud ayat 15 sampai 16. Saya akan memulai dengan pembukaan surat Hud ayat 15 sampai 16. Mas Akbar, saya minta tolong untuk dibacakan artinya. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Oke, baik Artinya Pak. saja. Baik. Surat Hud ayat 15-16 nih Pak. Sampai 16. Ye, artinya saja. Oke. Ayat 15-nya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah ya. Terima kasih Mas Akbar atas pembacaan artinya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa poin penting yang bisa kita tangkap berdasarkan Al-Quran 16 ini? Disampaikan di dalam ayat ini, yang pertama di dalam ayat 15, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Ingat, relasi menghendaki itu terhadap jiwa kita, ya. Apa korelasi menghendaki itu terhadap jiwa? Bahwasanya pekerjaan menghendaki itu adalah terkait dengan keinginan. Lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, keinginan itu letaknya adalah di hati kita. Lalu letak dari keinginan itu adalah di hati kita. Hadirin yang berbahagia, apa makna penting Al-Quran untuk jiwa? Hadirin bisa membaca pada PPT yang pertama, bahwasanya makna penting Al-Quran untuk jiwa kita adalah untuk melembutkan hati. Keterangannya, Allah Azza wa Jalla menundukkan seluruh alam semesta untuk manusia. Tetapi Allah tidak menundukkan hati untuk manusia. Karena hati berada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Sehingga tanpa meminta pertolongan kepada Allah dan tanpa bantuan dari Allah Azza wa Jalla, hati menjadi rusak. Dan ujung-ujungnya hati kita itu mencintai perkara-perkara maksiat sehingga menutup hati kita dan membuat Allah ini melaknat hati kita menjadi hati yang tidak bahagia. Sehingga saudaraku yang berbahagia, dari sinilah dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sumber kebahagiaan itu bukan pada tempat yang indah. Sumber kebahagiaan itu bukan mendapatkan seorang istri atau suami. Sumber kebahagiaan itu bukan karena mendapatkan rumah mewah atau mobil yang mewah. Sumber kebahagiaan itu bukan karena kita memiliki harta benda yang melimpah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla
menyampaikan bahwasanya sumber kebahagiaan itu letaknya pada hati manusia. Padahal saudaraku yang berbahagia, tadi pernyataan di atas bahwasanya Allah itu menundukkan seluruh alam semesta. Untuk siapa? Untuk manusia. Tetapi Allah tidak menundukkan hati manusia untuk manusia. Karena apa? Karena hati itu berada pada genggaman Allah Azza wa Jalla. Silahkan di slide berikutnya, Mas Akbar, kita akan membuka dalilnya. Slide yang kedua. Di dalam Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat 32, ini bukti bahwasanya seluruh alam semesta itu ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk manusia. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah belayar di laut seperti gunung-gunung. Yang kedua di dalam surat Ar-Rahman ayat 24, dan kepunyaanlah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Kemudian dalam surat Ibrahim, ya, bahwasanya apakah kamu tidak melihat bahwa Allah menundukkan apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya Allah Azza wa Jalla. Apa poin pentingnya, hadirin yang berbahagia? Bahwasanya dengan 3 ayat ini dengan jelas dan tegas Allah sudah mengkabarkan kepada manusia melalui Al-Quran bahwa seluruh alam semesta beserta isinya itu ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk manusia. Tetapi ingat, ada sesuatu yang terletak pada diri manusia yaitu hati, tetapi Allah itu tidak mengizinkan pada hati ini tunduk kepada manusia. Silakan dalilnya, slide yang ketiga, Mas Akbar. Slide yang ketiga. Ya. Oh, mohon maaf. Slide yang keempat. Mohon maaf. Ya. Slide yang keempat. Ya, slide kelima. Mohon maaf, Mas Adis. Mas Akbar. Slide 5. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih. Barakallah. 2 hadis ini, saudaraku yang digunakan, ini hadis sahih dan mutawatir. Dan ini penjelas dan pertegas dari yang digunakan oleh Allah Jalla bahwasanya hati yang terletak pada diri manusia ini ternyata tidak dapat dan tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ditundukkan oleh manusia. Ini kebesaran Allah ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ya. Segala sesuatu yang di luar pada diri manusia oleh Allah Azza wa Jalla ditundukkan oleh Allah untuk beribadah, mohon maaf, untuk patuh kepada manusia sebagai khalifah fil ardh. Tetapi Allah tidak menundukkan apa yang ada di dalam hati manusia, apa yang ada di dalam diri manusia yaitu hati, padahal dia berada di dalam diri manusia. Artinya apa yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla? Apa itu artinya? Artinya kesempurnaan, kemuliaan, kebesaran itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan, kebesaran, kehebatan, kekuasaan itu hanyalah milik Allah
Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak dua hadis ini. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang kedua. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu pertanyaan besar bagi diri kita. Sejauh mana diri kita ini benar-benar membuktikan kepada Allah Azza wa Jalla rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, rasa patuh kita kepada Allah Azza wa Jalla, rasa taat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai hari ini sejauh manakah kita ini selalu dekat dan mencintai Al-Quran? Apa bukti yang bisa kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla, saudaraku yang berbahagia? Kita mengatakan kita cinta Allah, tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan Al-Quran, sama sekali kita tidak pernah mendadaburinya. Sama sekali kita tidak pernah membacanya. Apa buktinya, saudaraku yang berbahagia? Ya. Ini, saudaraku yang berbahagia, ini bagi saya adalah perkara yang besar. Karena saya melihat pada diri saya sendiri, diri yang berbahagia. Dan sebetulnya saya sungguh sangat berbahagia bertemu dengan saudara-saudara. Karena saudara termasuk Ustaz Ahmad Jamil beserta anak didiknya. Karena beliau-beliaunya itulah dan saudara inilah yang benar-benar membuktikan bahwasanya satu-satunya cara untuk dapat kita buktikan rasa cinta kita kepada Allah adalah dengan Al-Quran, dengan kita membaca dan berpedoman kepada Al-Quran. Lalu hadirin yang berbahagia, mari saya minta tolong untuk kembali ke atas, membuka slide pada slide ke-3 dan 4. 3 terlebih dahulu. Minta tolong kepada Mas Akbar. Ya. Hadirin yang berbahagia, yang gantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, apa jaminan yang Allah berikan kepada hambanya, bagi hambanya yang menggantungkan hatinya dengan Al-Quran sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagai bukti rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya satu-satunya Sang Pencipta dan Tuhan dan Sang Pengatur alam semesta ini yang mampu memberikan rasa kepada hati kita, kebutuhan apa yang ada pada hati kita ini. Apa itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla? Allah memberikan harapan kepada hati kita, sehingga hati kita ini menjadi bahagia. Apa yang dijaminkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hambanya yang menggantungkan hatinya kepada Allah melalui Al-Quran, di dalam surat Al-Insyirah ayat 6 dengan jelas dan tegas Allah menyampaikan, sesungguhnya beserta atau sesungguhnya sudah kesulitan, memilih lebih tepatnya, sesungguhnya beserta kesulitan
itu ada kemudahan. Inilah jaminan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hati kita. Apapun penderitaan kita, apapun ujian yang kita hadapi, kalau kita tidak pernah dekat dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan mentadaburinya, mana mungkin kita bisa membuktikan kepada Allah bahwasanya diri kita cinta kepada Allah. Kalau kita sudah membuktikan dengan kita membaca ayat Al-Quran dan mentadaburinya sebagai bukti kita cinta kepada Allah, maka Allah akan memberikan jaminan kepada kita. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu, pasti ada kemudahan. Dalam surat Ar-Rod ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Allah sampai menegaskan kembali. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi bahagia. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Contoh konkret dalam surat Al-Baqarah ayat 216, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah rokok. Ini yang sering sekali saya sampaikan. Kita mencintai rokok, betul, rokok itu nikmat bagi diri kita, tapi Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui di balik rokok itu ada sesuatu banyak mudarat. Mengapa kita terus menyengaja mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah? Al-Baqarah ayat 200. Slide yang keempat, Mas Abdul. Ya. Hadirin yang berbahagia, inilah harapan yang kedua yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah harapan yang kedua yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran terhadap hati kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Masya Allah. Jaminan Allah yang pertama, di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Jaminan Allah yang kedua, barang siapa hamba Allah yang berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, apa jaminan Allah kepada hati kita? Pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Dan yang saya minta hadirin yang berbahagia yang digunakan oleh Allah Jalla, doa saya yang saya panjatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Itu adalah permohonan yang sungguh saya sangat minta kepada Allah. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa jaminan atas hati yang kita gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran? Di dalam surat Ar-Rod ayat 24, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Penjelasannya, kata-kata ini, ayat-ayat ini menenangkan seberapa besar pun rasa sakit yang kita lalui. Ayat ini mengingatkan seberapa sakitnya hati kita itu tidak akan berlangsung lama. Selalu ada cahaya, selalu ada harapan di ujung penderitaan kita. Apapun hati kita, sesakit hati kita, seremuk hati kita, itu tidak akan berlangsung lama, saudara yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ada cahaya
yang pasti hadir di ujung penderitaan kita. Lalu hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaan besar bagi diri kita, bukti apakah yang bisa kita berikan kepada Allah? Bukti apa yang bisa kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau dalam hidup kita ini belum mencintai Al-Quran. Terima kasih yang bisa saya sampaikan sedikit. Insya Allah saya kembalikan kembali kepada Mas Akbar. Barakallahu. Oke, baik. Syukron Ustadz Hafiz. Alhamdulillah sudah menyampaikan ya tadi terkait di bawah terkait cinta Al-Quran. Ya. Bagaimana kita yang merupakan salah satu bukti ya kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mungkin agar apa ya lebih diskusinya lebih panjang mungkin ya. Mungkin dari teman-teman, dimulai dari teman-teman barangkali itu timbul sebuah pertanyaan, monggo bisa disampaikan terlebih dahulu. Teman-teman bisa itu ya, bisa mungkin tadi raise hand atau angkat tangan seperti itu. Ada teman-teman di sini? Baik, Tat. Mungkin sambil menunggu teman-teman ya, Tat. Ini sebenarnya ada yang menitip pertanyaan, Tat. Pak Hafiz saja Mas Akbar. Oh, iya. Pak Hafiz saja. Tidak apa-apa, Pak. Ya, Ya. iya Pak, siap. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya mungkin. Ini itu data. Saya kok bawa satu saja, Pak. Mohon maaf. Memang sudah itu, Pak. Memang Masya Allah ya, Pak Barakallah juga Bapak ya, Pak Hafiz alhamdulillah sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan juga sangat mendalam ya. Jadi saya secara otomatis manggilnya Ustadz terus. Masya Allah. Oh ini ada yang mengangkat tangan, Fitri Nurul Fadilah. Monggo bisa itu disampaikan pertanyaannya barangkali bisa melalui on mic atau mungkin diketik juga tidak apa-apa. Oh ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, saya pernah mendengar Pak Hafiz. Oke, izin bertanya Pak Hafiz ya. Saya pernah mendengar Ya. perkataan bahwa apabila kita membaca Al-Quran itu harus benar sesuai tajwid ya, maupun makhrajnya. Apabila salah, maka akan berpotensi mengubah arti dari bacaan tersebut. Dan itu hukumnya adalah haram. Jadi apabila kita masih belajar dan masih banyak bacaan yang salah, itu apakah kita berdosa juga, Pak? Terima kasih. Ya, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Bapak. Terima kasih. Barakallahu fikum. Penting ini ada kaidahnya ya Mbak Akbar dan Mbak Nurul. Terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, saat tadi yang disampaikan oleh Mbak Nurul ya, Mas Akbar ya, Mbak Nurul tentang makhraj huruf dan tajwidnya harus benar dan lain sebagainya, itu untuk seorang yang menyampaikan ayat Al-Quran sebagai alat dakwah. Ya, menyampaikan Al-Quran sebagai alat dakwah. Saya mohon maaf sekali. Ini
Sebetulnya saya tidak mau mencontohkan ya, tapi ini kadang-kadang dan saya mohon maaf dan saya mohon kepada saudara-saudara jangan terjebak kepada mudahnya untuk menghujat atau menjustifikasi pada seorang pendakwah ya, seorang ulama atau seorang ustadz. Saudara pernah melihat Ustadz Daul yang ada di Jawa Barat itu ya? Siapa ya? Ustadz Daul itu yang pernah muncul di TV dengan logat Sunda, Nah itu Di sini Ustadz Evi Effendi bukan Pak? iya Ustadz siapa Mas Evi Maulana? Effendi apa ya? Ya Evi Effendi itu Mas Maulana sudah pernah melihat itu? Saya Maksudnya suka pernah nonton YouTube-nya, terus pernah juga datang ke Bogor gitu. Iya, Ustadz Effendi ini kan ada di apa ya Facebook atau di mana YouTube itu mengomentari tentang saat menyampaikan ayat ya Al-Qur'an bersama dengan kajiannya ternyata membacanya keliru. Ya, ini. Membacanya keliru padahal sudah membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an. Nah, ini menjadi kehati-hatian yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Menjadi perhatian kita harus hati-hati ya. Apalagi posisi kita sedang menyampaikan ayat kepada orang lain. Maka kita benar-benar kaidah di dalam Al-Quran, makhraj huruf dan hurufnya, tajwidnya, dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan kaidah yang di dalam ilmu Al-Quran. Ini wajib ya. Jangan sampai kita keliru. Apalagi membacanya ini ayatnya keliru. Ya ini ya. Saya mohon maaf, tapi ini sebagai contoh. Penting bagi diri kita apabila kita menyampaikan ayat kepada teman-teman atau menyampaikan ayat kepada saudara hadir taulan kita selainnya. Tetapi Mbak Nurul dan saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apabila untuk membaca Al-Quran, ya, untuk membaca Al-Quran, ada hadis Rasulullah dengan jelas dan tegas yang menyatakan dalam sabda Rasulullah bahwasanya membaca Al-Quran dengan berbata-bata, dengan membaca Al-Quran dengan benar, pahalanya sama. Ini ya. Pahalanya sama. Tetapi setelah itu ada niatan untuk terus belajar membaca Al-Quran. Ini yang paling penting. Ini ya. Ada giroh, ada motivasi untuk mencari tahu bagaimana membaca Al-Quran yang dan benar. Tapi kalau masih ternyata membacanya terbata-bata atau tajwidnya makhraj hurufnya itu keliru dan lain sebagainya, maka saya berdasarkan hadis Rasulullah ini pahala tidak berkurang sama seperti membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran harus ya hurufnya ini harus benar kita sampaikan dengan benar-benar sesuai dengan kaidah yang di dalam ilmu pembacaan Al-Quran. Begitu Mas Akbar. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah itu ya, insya Allah sudah terjawab ya tadi Mbak Fitri gitu ya. Tadi bahwasanya ya walaupun terbata-bata tetap itu tidak langsung terkena dosa atau mungkin terkena langsung hukum haram gitu ya. Tapi bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa sekalipun kita terbata-bata, kita juga akan tetap mendapatkan pahala. Asalkan tadi seperti yang dijelaskan Pak Hafid, asalkan kita mempunyai niat ya untuk terus belajar, terus membaca untuk memperlancar seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi Pak, sepertinya dari Ahmad Setio Purwanto.
Mungkin dari Ahmad barangkali mau bertanya langsung lewat mic atau mungkin ditulis. Halo Ahmad. Masih di sini Ahmad? Oke, mungkin itu Pak, sambil menunggu itu ya pertanyaan yang lain. Tadi kan sudah itu ya Pak, sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa salah satu untuk bentuk bukti kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala ya kita mencintai Al-Qur'an gitu ya, mencintai kalam Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, mungkin dari bagaimana Pak caranya kita untuk apa ya benar-benar mendapatkan rasa cinta itu kepada Al-Qur'an Pak? Apakah tadi mungkin salah satunya sering-sering membaca gitu ya? Atau mungkin yang lainnya Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas Pak, monggo barangkali. Barakallahu fikum ya. Terima kasih Mas Akbar. Ya, ini pertanyaan yang berat nomor 2 Mas Akbar setelah Mbak Nurul ini. Langkah yang harus kita lakukan ya saat kita benar-benar memahami bahwasanya bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan kita mencintai Al-Quran, supaya kita selalu istiqomah, selalu kita benar-benar mencintai Al-Quran. Maka yang pertama kali yang harus kita lakukan yang pertama kali, kalau untuk diri saya sendiri ya Mas Akbar, saya selalu melihat pada kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat sekarang ini. Mereka orang-orang yang melihat dan mencari tahu bukti-bukti nyata orang-orang yang benar-benar perjalanan hidupnya ini merusak Al-Quran. Jadi saya berusaha mencari tahu supaya dapat memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah dengan mencintai Al-Quran ini, dengan mencari tahu kisah-kisah terhadap orang-orang yang benar-benar merusak Al-Quran. Contohnya, mohon maaf ya Mas Akbar, saya berulang-ulang kali ini terus melihat tayangan kematiannya, foto kematiannya Lia Eden. Nah, ini ya, foto-foto kematiannya Lia Eden yang kemarin, ini ya, yang lalu. Kemudian foto-foto kematiannya George Soros ya, dari Yahudi. Foto kematiannya dari Atatürk, ya, ini ya, Presiden Turki yang dulu ya, yang bagaimana membumi hanguskan Al-Quran, bahkan mengganti Al-Quran. Dan yang terakhir, kematian dari Syekh Khomeini. Ini orang Syiah ya. Saya pertegas ya Mas Akbar dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Syiah bukan Islam. Ini Syiah bukanlah Islam. Lah, kematian Syekh Khomeini, saudara bisa melihat di YouTube itu seperti apa ya? Kain kafannya terobek-robek gara-gara wahyunya sendiri. Mohon maaf, gara-gara sabdanya sendiri. Apa sabdanya yang disampaikan oleh Syekh Khomeini? Apabila engkau mendapatkan robekan kain kafanku, maka kamu akan terselamat di alam kubur dan hari kiamat. Wah, yang terjadi setelah kematian Syekh Khomeini, kain kafannya
direbutkan oleh berjuta-juta orang Syiah guna mendapatkan kemuliaannya. Dan yang terjadi, Syekh Khumaini ini menjadi orang yang kematiannya sungguh sangat menderita. Ini contoh konkret ya, kisah-kisah kematian orang yang merusak Al-Quran. Orang Syiah mengatakan Al-Quran belum sempurna karena masih menunggu Imam Mahdi yang ditunggu oleh kaum Syiah. Barakallah. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang sungguh sangat merusak Al-Quran. Begitu Mas Akbar. Barakallahu fikum. Baik Pak Syukron atas jawabannya. Kemudian ini ada satu lagi Pak, mungkin langsung saja ya ke pertanyaan ketiga dari Ahmad Setio Purwanto. Maaf melenceng sedikit Pak. Seperti yang kita ketahui, jika sekarang banyak yang beribadah dengan ibadah yang kelasnya tinggi, namun banyak yang melupakan betapa berharganya ibadah yang sepele namun bernilai baik. Seperti contohnya bacaan zikir dan lain-lain ya. Pertanyaannya, bukankah kita lebih baik untuk memperhatikan lebih dahulu ibadah yang sepele itu daripada yang kelasnya tinggi yang lain ya, agar tidak lupa dengan nilai-nilai ibadah yang mudah namun berharga? Ya, monggo Bapak bisa langsung dijawab. Iya, tolong ulangi lagi Mas Akbar pertanyaannya. Oke Pak. Dari itu. Mungkin ini yang intinya yang ditanyakan oleh Mas Ahmad ini bahwa itu Pak. Kadang kita ketika kita sudah kadang kita melakukan ibadah-ibadah yang mungkin besar gitu ya Pak, tapi melupakan ibadah-ibadah yang kecil, misalkan sholawat atau mungkin zikir ya, sesederhana itu. Iya. Sedangkan mungkin kita terlalu fokus ke ibadah-ibadah yang besar gitu. Itu. Oh iya. Begini, terima kasih Mas Akbar. Iya Pak. Ini penting sekali untuk kita pahami. Berbicara ibadah itu tidak ada kelas ya. Berbicara ibadah itu tidak ada kelas. Rukun Islam, syahadat, ya, sholat, puasa, zakat, haji itu bukan ibadah kelas tinggi ya, saudaraku yang berbahagia. Bukan kelas tertinggi, ini bukan. Ya. Jadi namanya ibadah itu bukan terbagi-bagi. Ya. Ini mohon maaf mungkin ini kita terbawa kepada mindset orang liberal mungkin ya. Wallahu alam. Jadi mengklasifikasikan ibadah itu tidak ada. Ibadah jenisnya ada dua, ibadah mahdoh dan ibadah ya ghairu mahdoh. Tetapi ibadah ghairu mahdoh dengan ibadah mahdoh itu cuma pemetaan saja, tetapi nilainya sama. Ibadah nilainya sama, ibadah kepada Allah juga tinggi, ibadah kepada sama manusia juga tinggi. Contohnya apa? Contohnya paling mudah hadirin yang berbahagia, ridho Allah itu terletak pada ridho siapa tuh? Mas Akbar, ridho Allah itu terletak pada ridho siapa? Salah satunya kepada orang tua Pak. Iya, barakallah. Ridho Allah itu letaknya pada ridho orang tua. Artinya apa? Kedua-duanya ini adalah memiliki tingkatan yang sama. Lah, lalu saudaraku yang berbahagia, bahwasanya beribadah baik itu ghairu mahdoh atau mahdoh itu memiliki nilai sama dikarenakan apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Jalla, karena muara yang kita tuju adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ini muaranya. Nah, jadi muara kaidah dalam ibadah itu adalah ridhonya Allah. Ini kan pertanyaan yang susah. Indikator yang susah. Pak, dan kita tahu ridhonya Allah itu sudah kena pada diri kita. Sekarang saya mau tanya Mas Akbar. Tanda-tanda orang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar apa? Tidak ada hadis yang menjelaskan itu Pak. Tahu saya juga tidak ada. Tidak ada. Iya. Ini harus hati-hati ya teman-teman semuanya ya.
yang dimulakan oleh Jalla. Kalau ini saya agak tegas ini ya, mohon maaf. Karena kita memahaminya ilmu masih 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 pendek kalau dengan demikian. Ya. Jadi tanda-tanda, contohnya saja tanda-tanda orang mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak ada. Nah, lalu Pak, kenapa kok dalam hadis Rasulullah itu tidak menerangkan secara jelas supaya orang itu berebut-rebutan untuk benar-benar mendapatkan malam Lailatul Qadar? Misal tanggal 21, 23, 25, 27. Mengapa kok Rasulullah tidak menyebutkan itu? Padahal, ingat ya saudaraku yang digunakan oleh Allah Subhanahu, Rasulullah itu bisa meramalkan. Ini izinnya Allah. Namanya hadis nubuwah. Contohnya, apa ramalannya Rasulullah terhadap hadisnya? Rasulullah tahu yang akan menghancurkan Ka'bah itu wajahnya kayak seperti perisai, ya. Kemudian pahanya pendek-pendek dan lain sebagainya. Ini Rasulullah sudah menggambarkan, ya ini. Rasulullah sudah menggambarkan, tapi terkait hal tersebut, ya, mengapa Rasulullah tidak menggambarkan? Ini kaidahnya, saudara yang berbahagia. Apa kaidahnya? Malam Lailatul Qadar itu terletak pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ibadah yang wajib dijalankan adalah puasa. Dalam hadis Rasulullah disebutkan puasa itu untuk Allah. Puasa itu untuk Allah. Lalu apa sudah dilakukan oleh Allah Jalla? Apakah Rasulullah bisa mengintervensi Allah? Ini pertanyaannya. Ini tidak mungkin, mustahil. Allah itu maha segalanya. Nah ini ya. Jadi mengapa Rasulullah itu tidak mampu menyebutkan malam Lailatul Qadar tanggal sekian? Karena itu berhubungan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah ini, ingat. Karena ini berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan terkait hal-hal demikian. Maka Rasulullah pun tidak akan mampu untuk menyampaikan. Ya, kalau kita tahu malam Lailatul Qadar malam 25, malam 27. Sekarang Mas Akbar atau saya itu enggak mau ngadakan kajian sekarang ini. Ya, insya Allah ya. Barakallah. Saya pasti ya berusaha 10 hari terakhir ya itikaf sungguh-sungguh. Saya tidak memperdulikan kajian lagi, tidak memperdulikan kerja lagi. Yang saya pedulikan itu yang diperintahkan, apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, kalau malam Lailatul Qadar itu malam ke-20 atau 25. Tidak ada yang mampu memastikan ya. Nah, ini tidak ada yang mampu memastikan karena apa? Hadapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Lah, muara dari ibadah itu adalah ridho dari Allah. Nah, kita tahu bahwasanya ridho Allah itu sudah sampai pada diri kita, tahunya dari mana? Di hari kiamat. Ya kita harus sabar, ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tahu Allah ridho kepada ibadah kita itu ya di hari kiamat saat di timbangan nisab kita, mohon maaf, di timbangan mizan kita. Kita ditimbang, disitulah letak ridhonya Allah Azza wa Jalla nyata. Lalu sekarang pekerjaannya kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mohon maaf ini waktu melenceng ya, tambah ini Mas Akbar. Lalu pekerjaannya kita adalah karena kita sampai mati tidak tahu ridho Allah itu sampai diri kita atau tidak, ya kita selalu beribadah dan selalu beramal soleh dengan penuh harapan supaya Allah benar-benar meridhoi Allah Azza wa supaya Allah Azza wa Jalla meridhoi apa yang kita lakukan. Ini pekerjaan kita di dunia ini memang seperti itu, Mas Akbar, dan
perilaku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Silakan. Oke. Monggo, Mas Afwan. Baik Pak Hafiz, sudah menjawab tadi ya pertanyaan ketiga ya. Mungkin intinya itu ya teman-teman, bahwasanya tadi terkait klasifikasi ibadah itu tidak ada ya. Cuma hanya tadi ada pemetaan ya, ibadah ada yang ibadah mahdhah dan juga ghairu mahdhah gitu ya. Dan semua ibadah itu berarti intinya itu muaranya cuma satu, yaitu ridho kepada orang tua gitu ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin sudah cukup? Oke.